Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang terus dirasakan dalam seluruh hidup kita. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini, Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri kasih setia-Mu dalam seluruh hidup kami. Selalu kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka demikianlah kami senantiasa bersyukur kepadamu. Besar kasih setia-Mu, kami nikmati dalam hidup kami. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami memahami firman-Mu dan melakukan dalam seluruh hidup kami. Layakkanlah kami semua ya Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan, demikian hamba-Mu yang akan mendengarkan. Sekiranya kami bertumbuh bersama-sama dalam iman dan pengharapan hanya kepada-Mu saja. Ampunilah kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 5, ayat 1 sampai ayat 10, berbunyi demikian. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini, jangan engkau menangis. Banyak hal dalam seluruh kehidupan kita
yang kita jumpai, yang kita alami dalam hidup ini, membawa kesedihan dalam hidup. Realita kehidupan membuat kita pada suasana yang tersentuh, yang bisa membuat kita bersedih, lalu menangis. Satu kondisi yang dialami oleh Yohanes sebagai seorang yang dipakai oleh Tuhan dan diberikan wahyu oleh Tuhan dalam penglihatan di Pulau Patmos. Diceritakan dalam bacaan kita ini bahwa dalam kesadarannya, dalam keberadaannya, ketika suatu hari dijumpai bahwa tak ada seorang pun di sorga atau di bumi atau di bawah bumi dapat membuka gulungan kitab sebelah dalamnya. Ayat 3 bacaan ini. Maka dengan demikian diungkapkan di ayat 4, menangislah Yohanes dan amat sangat sedih oleh karena tidak seorang pun dijumpai dapat membuka gulungan kitab tersebut. Namun oleh kuasa Tuhan, dikatakan di ayat 5, berkatalah seorang dari tua-tua dalam penglihatan Yohanes kepadanya, jangan engkau menangis. Pertanyaan pentingnya di sana, bahwa mengapa disampaikan kepada Yohanes tidak perlu menangis. Jelas sekali jawabannya juga di ayat 5, bahwa Kristus dilukiskan seperti singa yang menunjukkan bahwa Kristus akan memerintah di bumi. Dan dikatakan dalam bacaan ini, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Dalam Alkitab, gelar-gelar Yesus banyak disebutkan. Contohnya, sebagai Mesias, sebagai Raja, dan semua ini mengacu kepada Kristus. Maka dalam bacaan ini, jika kemudian dikatakan bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga dapat membuka gulungan kitab tersebut dan membuka ketujuh meterainya. Kemenangan oleh Yesus diungkapkan dalam bacaan ini. Kemenangan oleh Yesus disampaikan agar dalam penglihatan tersebut Yohanes tidak perlu bersedih dan menangis. Tangisan dan kesedihan Yohanes dalam konteks bacaan ini oleh karena tak seorang pun dianggap layak dalam hal membuka kitab tersebut. Tentu kelayakan yang dimaksud tersebut, kelayakan dalam standar Tuhan. Seseorang yang dalam standar Tuhan, dalam pandangan Tuhan, tidak memiliki cacat celah, maka semua itu jelas mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kemudian diungkapkan di beberapa ayat selanjutnya, di ayat 6 sampai dengan ayat 10, tentang anak domba. Maka demikianlah anak domba akan menerima gulungan kitab tersebut dan kemudian duduk di atas tahta yang maha tinggi. Ayat 7 bacaan ini. Yesus Kristus telah menang, membawa pembaharuan, memberi pengharapan kepada jemaat mula-mula pada saat itu yang disebutkan dalam Wahyu pasal 2
jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis di pasal 3, jemaat di Philadelphia, jemaat di Laodikia. Jemaat-jemaat ini dalam pergumulan yang besar oleh karena kekaisaran Romawi yang begitu kuat memerintah dan membawa penderitaan kepada umat Tuhan. Namun oleh penglihatan Yohanes ini memberikan sukacita yang besar bahwa Kristus telah menang, sehingga tidak perlu merasakan khawatir yang begitu dalam, tidak perlu merasakan penderitaan yang begitu dalam, bahwa pengharapan ada di dalam Kristus. Pengharapan ditujukan pada Kristus. Tentu dalam seluruh pergumulan kehidupan kita pun menjumpai hal-hal yang membawa kita pada kesedihan. Apakah karena persoalan kehidupan menyangkut diri kita sendiri, ataukah karena orang lain? Kita pun bersedih melihat keberadaan seseorang. Contohnya, jika ada orang yang melakukan kesalahan, terus berkanjang dalam dosa, kita terus mengingatkan, namun oleh kekerasan hatinya, sulit menerima masukan dan pendapat. Tentu secara pribadi, kita menyayangkan sikap demikian, kita merasa bersedih. Namun dalam konteks ini, mari belajar untuk melihat segala sesuatu, bahwa apakah di bawah kolong langit ini, apakah di atas langit, apakah di dalam surga, yang tidak ditaklukkan oleh Sang Mesias itu. Sehingga berita yang disampaikan oleh tua-tua kepada Yohanes dalam penglihatan, jangan menangis, maka juga disampaikan kepada kita. Tidak perlu menangisi segala sesuatu, apalagi jika segala sesuatu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus Kristus pun pernah menyampaikan kepada orang-orang yang menangisinya ketika di kayu salib. Yesus mengatakan, tangisilah dirimu, tangisilah dosa-dosamu. Mari kita melihat mengapa sampai tak ada satu orang pun yang layak membuka gulungan kitab. Ini sebuah perenungan yang dalam sekaitan hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita menatap diri kita di hadapan Tuhan, memperbaiki segala sesuatu, sehingga tangisan kita akan berubah menjadi sukacita besar oleh karena pengharapan yang hanya didasarkan pada Kristus Yesus. Berpengharapanlah hanya kepada Yesus. Mari membawa segenap hidup kita kepadanya. Jangan tinggal diam. Mari membawa apapun yang kita butuhkan, yang kita rindukan dalam seluruh hidup kita, hanya kepadanya saja. Hanya Dialah yang mampu membawa sukacita dalam seluruh hidup kita. Terpujilah Dia. Amin. Mari kita berdoa. Dengan segenap kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Karena kami tahu, kami yakin dan percaya, Padamu adalah pengharapan kami. Tuhanlah gunung batu kami. Biarlah dalam seluruh hidup kami senantiasa dipulihkan oleh Tuhan, seberat apapun persoalan kami. Karena kami tahu, Yesus Kristus yang kami sembah telah menang, telah bangkit dari antara orang mati, dan demikianlah damai sejahteranya menaungi setiap orang yang menaruh harap hanya padanya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu ini, kami dikuatkan menjalani seluruh hidup kami. Kami berdoa kepadamu, biarlah kasih setia-Mu menaungi kami, baik kami dalam kehidupan kami bersama dengan anak-anak dalam rumah tangga, dalam kehidupan pribadi, dalam persekutuan, di lingkup kerja kami, di tengah-tengah masyarakat, juga bersama dengan pemerintah kami, dalam lingkup kebangsaan kami sebagai bangsa Indonesia. Kasih setia-Mu menaungi kami Tuhan, menaungi semua pemimpin kami, pemerintah kami, sehingga damai sejahtera-Mu menaungi kami mengalami sukacita.
Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai seluruh hidup kita.